Smans Edu Talk, welcome leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita masih berpuasa. Smans Sumsel Friends, hari ini saya Muhammad Rifki didampingi oleh siswi kami. Refsa Fadila Kirana dari tim News Club. Ya, pagi ini Refsa kita kedatangan orang spesial di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan alhamdulillah bisa menyempatkan hadir ya bersama kita di Smans Edu Talk. Nah, Smans Sumsel Friends, kita bersama Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Joko Edi Purwanto MSI. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Pak? Ini lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, sampai hari ini masih belum ada kendala apapun. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Mungkin gimana kiat-kiat Bapak supaya bisa kuat sampai puasa? Yang pasti kalau sebagai umat Islam yang dilandasi dengan iman gitu ya, tidak ada alasan lagi, yang sehat pasti harus melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Berpuasalah untuk kesehatan. Betul. Karena puasa juga bisa meningkatkan kesehatan. Tapi Palembang panas ya Pak ya, siang hari ya. Betul. Siang ke pagi ke siang panas, malamnya hujan. Oleh karena itu perlu kita siasati, kita kalau lagi panas ya jangan keluar dari rumah begitu. Oh, salah satunya kita ngadem di ruangan ya. Ngadem terus. Oh iya. Terus gimana? Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Walaupun di tengah banyaknya padatnya kegiatan di asrama dan sekolah. Oh, oke. Paling kita shocknya itu ya Pak ya, kalau puasa ini kalau kecepatan sahur, siangnya banyak rutinitas, otomatis biasanya kelelahan di rutinitas mau sore. Kira-kira Pak Joko sahurnya jam berapa Pak? Kalau dia sahur di atas jam 4 yang pasti. Pokoknya sebelum imsak kita sudah berusaha untuk sahur. Oke. Dan di sana kan juga diajarkan untuk memperlambat begitu. Kalau terburu-buru kan belum waktunya. Tapi Ibu sudah nyiapin dari jam 2, jam 3. Pasti betul. Menu sahur Pak, yang wajib ada apa Pak Joko? Yang pasti makanan atau hidangan yang selera begitu. Oh gitu ya. Malam makan itu kan pasti harus selera. Apapun yang disediakan kalau tidak selera pasti tidak disediakan. Oh kayak iklan ya, apapun makanannya seleranya cuma satu gitu ya. Gitu ya Pak. Nah, saya pikir tadi kalau kita ya butuh pempek, walaupun makanan seperti itu wajib ada di sahur ya. Refsa apa Refsa? Sahurnya apa biasanya? Kalau di asrama apa? Kalau di asrama biasanya itu telur begitu Pak, juga pernah ayam. Iya ya, Mas harus ada karbonya ya Pak ya, harus ada sayurannya, itu menyehatkan. Oke, kita lagi ada kegiatan apa ini Refsa? Nah, jadi kita tuh ada kegiatan hari ini, ada kegiatan dari bonding karakter spiritual dan bonding karakter yang dihadiri oleh sekolah di sekolah SMA di Kota Palembang, Pak. Jadi semua siswanya hadir, ngikutin karakter buildingnya, motivasi dan spiritual. Betul Ya. banget, Pak. Nah, kira-kira ya, kita tanya Pak Joko mungkin ya. Nah, sebagai peserta didiknya, mungkin Refsa bisa mewakilin. Jadi dari kegiatan hari ini Pak, apa sih wejangan dari Bapak untuk kami sebagai peserta didik untuk membangun karakter spiritual di bulan Ramadan ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pasti di bulan Ramadan ini kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif begitu kan. Nah, salah satunya kalau kita tidak melaksanakan pesantren Ramadan ya, dengan hari ini itu juga sudah merupakan suatu kegiatan yang positif karena di sana ada karakter gitu ya, dan spiritual. Itu artinya juga membangun spiritual yang bagus, karakternya juga yang bagus, dan ini sejalan dengan dari Dinas Pendidikan maupun yang pusatnya itu dari Kemendikbud gitu. Karena ini juga merupakan kegiatan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oh iya. Jadi saya katakan bahwa anak-anak ikutilah kegiatan itu walaupun hanya perwakilan, tapi alhamdulillah tadi jumlahnya juga sangat banyak begitu ya. 144 dari utusan sekitar lebih dari 30 sekolah begitu kan. Negerinya sendiri ada 23 atau 24. Kira-kira Pak, apakah seseorang itu harus low motivasi dulu untuk mendapatkan motivasi dan karakter building, atau memang semua peserta didik dengan kondisi apapun bisa mendapatkan motivasi sebetulnya Pak kira-kira? Sebenarnya mereka semua tanpa harus low juga dia sudah bisa gitu ya, karena
ini kan nanti akan terus bergantian gitu ya. Pada dasarnya mereka sudah tahu, mungkin kita tinggal mengingatkan kembali begitu. Dengan kegiatan semacam ini kan kita teringat kembali bahwa karakter kita mungkin pada saat itu lagi lemah, kemudian menjadi kuat lagi. Biasa kan manusia kan kadang lagi posisi lemah, posisi sedang, atau bahkan kuat, kadang turun kembali. Betul. Oleh karena itu, diantara kita harus saling nasihat dan menasihati. Iya. Revsa pernah galau nggak? Pernah. Pernah galau ya? Pasti galau. Itu resepnya supaya ngilangin galau gimana? Kalau Revsa Pak, di tengah bulan Ramadan ini ganti kegiatan-kegiatan yang bikin galau itu kegiatan-kegiatan yang positif gitu Pak. Kayak misal kita cerita ke teman atau mungkin bisa baca buku-buku yang bisa bermanfaat. Kan di perpustakaan kita juga banyak buku. Bicara buku Pak, kira-kira buku yang wajib dan apa sih? Buku pertama deh, buku pertama Bapak tuntas satu buku penuh itu buku apa sih Pak yang Pak Joko baca? Yang pasti kalau dari karena gitu umat yang beragama ya pasti yang dibaca terlebih dahulu pasti Al-Quran gitu. Itu harus dituntaskan terlebih dahulu. Iya. Nah dari terjemahan yang ada di sana sebenarnya kalau kita memahami itu ya seluruh ilmu pengetahuan itu sudah ada di sana sumbernya. Tinggal kita mengaitkan antara apa yang kita baca dengan apa yang kita hadapi pada saat itu. Kadang dari bacaan itu kita akan menjadi terbuka wawasan kita. Apalagi sebagai anak muda misalnya ya, untuk menghilangkan galau kan di sana sudah diajarkan oleh para ustadz atau ustazah, ya berzikirlah begitu, untuk lebih menenangkan hati dan pikiran kita begitu. Tapi Pak, rata-rata anak-anak tuh ya kalau udah galau dia posting di medsos, lagi galau, lagi nggak butuh teman lagi. Mereka curhatnya salah ini. Revsa juga gitu ya? Hati-hati ya Pak ya. Di dalam memposting begitu. Oh iya. Sedikit terjadi satu kesalahan yang tidak kita sengaja begitu. Bicara posting, Bapak ada Instagram? Instagram ada ya? Aktif begitu. Gitu. Revsa penasaran nggak sewaktu Pak Joko mungkin saat pelajar itu kira-kira termasuk tipe siswa seperti apa sih? Nah, Revsa gimana? Gimana Pak? Jadi pas Bapak masih kayak Revsa nih, gimana tipe-tipe Bapak, bagaimana cara belajar Bapak, dan sebagainya gitu. Yang pasti saya waktu jadi pelajar mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, catatan satu saya tidak punya pacar. Serius Pak? Serius. Seganteng Bapak loh. Revsa aja kira Bapak masih muda banget. Betul ya, saya dari SMP, SMP bahkan ke SMA sama sekali tidak ada. Bahkan ke perguruan tinggi pun tidak ada. Karena waktu saya seluruhnya saya isi dengan belajar dan belajar. Masya Allah. Doa saya cuma satu, ya Allah berilah kemudahan di antara kesulitan. Jadi di antara kesulitan itu ada celah kemudahan. Itulah doa saya. Masya Allah. Dan saya barengi dengan berpuasa Senin dan Kamis. Itu tidak pernah berhenti. Rutin ya Pak ya? Rutin. Dan sholat malam pasti. Masya Allah, keren banget Bapak bisa jadi untuk contoh untuk anak-anak muda sekarang seperti kira-kira kalau mau ditulisin buku apa menggambarkan Pak Joko kira-kira? Buku apa ya? Sebagai anaknya sebagai kira-kira? Buku tentang Sang Matahari. Iya. Atau apa? Atau bisa juga sang pencahaya gitu. Menarik ya Pak ya. Yang pasti memang sulit kalau untuk mengikuti saya begitu ya. Jelas tidak akan mungkin. Termasuk anak-anak Pak? Termasuk anak-anak tidak ada yang mau. Oh. Kenapa Pak? Karena Bapak datangnya dari Venus mungkin? Atau dari Mars? Karena memang kegiatan itu kalau tidak timbul dalam diri kita sendiri ya, kita tidak akan bisa. Itu ya Revsa ya. Yang itu. Contoh aja untuk berpuasa Senin Kamis mungkin bisa ya. Sholat malam itu belum tentu dia bisa. Dan doa dia sudah terlalu panjang gitu ya. Singkat tetapi penuh dengan makna. Tapi dibarengi dengan usaha begitu. Saya tidak pernah lepas dari catatan kecil pasti. Setelah saya membaca, saya ringkas, kemudian saya jadikan kopelan, baru saya bawa kemana-mana dan itulah menjadikan catatan khusus bagi saya. Kalau ada istilah itu kan kalau belajar dengan istilah jembatan keledai gitu kan. Nah, apa itu Pak? Yang mempersingkat gitu ya. Jadi ada singkatan-singkatan tapi itu maknanya ada di sana. Oh gitu, misal adalah ADH cukup. Iya. Mapping itu dengan berbagai macam akar, ini ke sini gitu. Sepertinya Bapak lebih ke visual ya Pak? Atau lebih saya lebih ke visual. Lebih ke visual ya? Iya.
Karena apa? Saya orang IPS begitu, jadi lebih kehafalan begitu. Oh, pantesan komunikasinya, sosialnya tinggi banget ya. Nah, tadi Sumsum Friends juga penasaran, Pak. Begitu kuatnya sosok Pak Joko ini. Kira-kira pernah datang males nggak sih Pak Joko? Atau ada males muncul, ada trik sendiri untuk menyeset malah hingga akhirnya tetap kuat dan rajin gitu? Betul, pada awalnya memang rasa males itu ada. Ya, tapi selama seminggu, 2 minggu, kalau sudah lewat dari sebulan atau 2 bulan, itu pasti akan menjadikan suatu kebutuhan bagi kita. Menyesal apabila itu tidak terlaksana atau tidak dilakukan gitu. Sama aja sholat malam misalnya ya, malam itu betul-betul tidak terlaksana itu, menyesalnya, betul-betul menyesal, kenapalah tidak bangun lah gitu. Akhirnya niat jam 9 atau 10 tidur, jam 2 mudah-mudahan bangun, betul bangun, kalau tidak jam 2, jam 3 pasti bangun. Setelah sholat malam saya belajar, begitu belajar, buku saya tutupkan kembali ke kepala saya, tidur kembali. Nah, itulah yang saya lakukan. Kira-kira itu terinspirasi dari siapa sih Pak melakukan hal itu? Atau ada dorong? Tidak ada, karena memang keinginan saya untuk bisa, bukan berarti pinter gitu ya, tapi yang pasti bisa mengikuti dosen mengajar, saya bisa mengikuti dan bisa tahu memberikan jawaban gitu. Cuman itu tujuan saya belajar. Semuanya SD, SMP, SMA sampai kuliah semua di Sumatera Selatan Pak? Atau Tidak. pernah pendidikan di luar? Iya, pendidikan saya pertama SD di Cilacap, SMA saya di Kebumen, perguruan tinggi saya di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Nah, begitu lulus saya terbang ke Palembang. Tahun 94 saya mengikuti tes CPNS. Di antara 6.000 ternyata jurusan saya yang dibuka hanya 1 saya yang mendaftar. Masya Allah, di sana lah Pak Joko ya. Backgroundnya guru apa sih Pak? Saya dari sosiologi pendidikan. Oh, di kita Pak Rahmat ya? Iya Pak. Mengenal dunia sosiologi. Adem ya, Pak Joko ini adem. Enak nenangin banget ya. Dan logos gitu ya. Oh iya. Logos itu kan ilmu pengetahuan, sosius itu manusia. Jadi mempelajari bagaimana cara manusia berinteraksi begitu. Sosiologi dengan padanan sosio dan logosnya. Kira-kira Refsa sendiri sebagai siswi dan sebagai anak mungkin ya mengenal sosok ya ini sekilas sangat memberi inspirasi dan ngademin ya Refsa ya. Kira-kira apa lagi yang kata pas untuk menggambarkan Pak Joko ini? Inspiratif. Kamu mau panggil ayah sendiri nggak? Ingat ayah di rumah mungkin. Ayah di rumah, betul. Saya sudah punya cucung 1. Oh, Masya Allah. Karena anak saya lebih kreatif daripada saya. Kok bisa, Pak? Saya nikah umur 29, anak saya nikah umur 24. Oh, itu kreatifnya harus lebih cepat. Gitu ya, Pak? Itu dibentuk oleh bapaknya atau ibunya, Pak, sebetulnya? Dia mungkin alami aja. Alami. Karena begitu anak saya lulus, dia masuk ke ikut tes di Akmil, gagal, dia dapat tiket order langsung ke Bintara, langsung diterima begitu. Masya Allah. Jadi sampai hari ini dia sudah bertugas di Halim sebagai TNI di Angkatan Udara. Oh jauh ya tugasnya Pak ya? Beda kota ya? Iya. Oh gitu. Cucu berapa Pak? Baru 1. Baru 1. Oke. Nah ini sangat luas sekali kalau mengenal sosok Pak Joko sendiri ya tadi ya. Banyak hal yang akan kita ulas. Nah ini tadi mungkin catatan Refsa, kalau dari pembicaraannya, penjelasannya Pak Joko tadi beberapa hal tentang karakter building yang didapatkan dari Pak Joko tadi, sholat tahajudnya ya, belajarnya tadi sampai buku ditaruh iya. Oh, nah Pak, untungnya di kita ini nggak ada fenomena sahur on the road ya. Kalau ada biasanya pelajar tuh ikutan. Nah, untung itu ya Pak. Nah, ini bagaimana Pak? Tidak semua anak ya, tidak semua anak mendapatkan ekonominya yang baik, dukungan ekonomi yang baik, dan sekolahnya yang ya maaf dikata masih harus menyusun skema tersendiri. Nah, ini beberapa hal yang menjadi sorotan, mungkin fenomena setiap bulan puasa gitu Pak. Kira-kira ada saja Sumsum Friends yang butuh motivasi membangun diri mereka yang tidak bisa mendapatkan dari sisi ekonomi dan pendidikan yang pas untuk mereka. Kira-kira apa Pak yang mau disampaikan? Baik, untuk anak-anak ya, karena SMA Sumsel itu kan merupakan anak-anak yang pilihan betul gitu ya. Dan memang itu sengaja dari ekonomi menengah ke bawah, khususnya yang bawah. Oleh karena itu, ikuti apa yang ada di dalam lembaga itu, apa yang ada juga ya padanya, ya kita jangan mengeluh. Karena saya sendiri pribadi juga berasal dari keluarga yang tidak mampu gitu ya.
makan atau konsumsi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bukan merupakan suatu permasalahan, tapi tekad dan keinginan yang kuat untuk maju itulah sebenarnya yang akan mengalahkan segala-galanya begitu. Ya. Karena kalau kita ambil contoh, saya makan mungkin dalam sehari bisa dihitung gitu ya, tetapi itu bukan merupakan suatu halangan. Belajar dan belajar begitu. Tiada hari tanpa belajar atau tiada waktu tanpa belajar. Itu motivasi betul. Jadi jangan dijadikan sebagai alasan. Sahur yang penting cukup begitu ya. Tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Ikuti apa yang ada dalam lembaga itu. Karena kami juga sudah menyiapkan, dan jangan minder atau punya perasaan rendah diri dalam masyarakat, jangan, karena semua keinginan kita tergantung dari kita sendiri. Kita mau maju, kita mau sukses, semua ada di tangan kita. Bangun komunikasi baik sesama teman maupun sesama yang lain. Kenapa? Maju dan suksesnya kita kadang juga dari teman-teman itu sendiri. Ya, itu ya Refsa ya. Banyak banget Pak hal-hal yang bisa didapatkan dari Bapak Joko nih. Oke, pilih teman. Jangan asal ngikut-ngikutin teman-teman yang nggak benar. Kita dibentuk dari teman. Inilah akhir dari perbincangan kita, Pak Joko. Senang sekali bisa menyambut Bapak di Semans Edu Talk ya. Refsa, kita harus tutup kebersamaan kita. Terima kasih Bapak. Kita tunggu nanti episode-episode berikutnya spesial bersama Bapak ya. Dan inilah akhir perbincangan kita. Saya Muhammad Rifki bersama ada siswi kita. Saya Safadila Kirana. Oke, Semans Somsel Friends, jangan lupa tetap follow dan subscribe akun channel YouTube kami. Demikian perjumpaan kita. Akhirnya Semans Edu Talk. Well done leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko.